Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, di setiap hari Jumat, ya, mohon maaf ini menjadi tertunda di hari Sabtu karena kemarin hujan sehingga tidak bisa untuk rekaman. Kita berbicara tentang tauhid, fikih, dan tasawuf. Ya. Tentu saja berarti kita berbicara syariat dan sunat, termasuk di dalamnya adalah hasil ijtihad ulama yang terenda di dalam ijma dan qiyas. Tentu karena pendapat ulama, maka perbedaan itu menjadi niscaya. Kali ini kita mencoba untuk menyongsong Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Alai, Syahrul Fatihah, sampai Syahrul Nas. Kita berbicara hikmat Allah ketika Allah memberikan satu perumpamaan, misal dari hamba-hamba Allah yang meyakini Al-Quran dan As-Sunnah sembari berharap tentang kebajikan-kebajikan yang dianugerahkan kepada para pelaku, yang seringkali disebut dengan pahala. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia Allah kendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa amalan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Sebab Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini kalau kita berbicara singkatnya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya 7 tangkai dan 770 itu adalah menunjukkan pada ketakberhinggaan hikmat Allah. Jadi orang yang berjalan di jalan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu adalah berjalan di atas ketidakberhinggaan samudra pahala yang melimpah, dan niscaya setiap hamba itu menyadarinya. Pahala itu bukan ditumpuk-tumpuk dan menumpuk-numpuk, tetapi pahala itu adalah anugerah kebaikan di mana sekali melaksanakan, menegakkan kebaikan, maka tidak saja diri yang melaksanakan kebaikan itu yang mendapatkan manfaat dari kebaikan,
tetapi orang lain, sesama muslim yang menegakkan Islam, mukmin, orang lain yang tidak seagama, yang tidak memusuhi Islam, yang tidak membenci Islam, makhluk lain, apakah makhluk yang ada di darat, ragam tumbuhan, ragam hewan, termasuk di dalamnya hewan yang ada di air, sungai maupun lautan. Semuanya, bahkan di dalam satu riwayat, sabda Rasulullah Muhammad SAW, ikan-ikan di laut turut mendoakan. Mengapa tamsilnya ikan-ikan? Karena lebih mudah dikenali oleh orang Arab ketika itu. Karena jika ditamsilkan, diibaratkan dengan hutan, maka di Jazirah Arab tidak kita temui hutan hingga sekarang ini. Jadi Al-Quran disampaikan dengan bahasa kaum. Bahasa kaum, bahasa umat itu adalah maknanya sesuatu yang mudah untuk dipahami. Jadi semakin tinggi keilmuan seseorang, semakin orang mudah untuk memahaminya. Dengan cara demikian maka hikmat Allah itu dikenalkan. Kami pernah mengajak jamaah menghitung satu bulir jagung yang ditanam kemudian dengan buah satu atau ontong satu kalau bahasa Malang Selatan ontong. Jadi satu bungkul jagung itu berasal dari satu biji. Usianya sekitar 3 bulan. Ketika dihitung maka hampir 100 bulir jagung. Jika saja kita mencoba memaknai satu bulir itu sampai 100, kemudian kalau pohon satu tangkai, satu biji menumbuhkan satu pohon, kemudian pohon menumbuhkan cabang dan cabang menumbuhkan tangkai-tangkai, dan kita sangat mengenalinya. Betapa wal tolhin mandud, kalau di Arab sana yang dikenal hanya korma, tapi wal tolhin mandud itu jika di Indonesia dan negara-negara tropis yang lainnya, maka kita bisa melihat bagaimana yang bersusun itu adalah buah jambe, bagaimana yang bersusun itu adalah buah kelapa, bagaimana yang bersusun itu adalah buah rambutan, kelengkeng, dan yang lainnya. Maknanya bahwa hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia itu sungguh sangat tidak terhingga. Dia memberi hikmat kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmat sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada orang yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, cerdas, sehat, lembut, bijaksana. Jadi untuk memahami satu ayat dengan ayat yang lain, jika merujuk pada ragam tafsir dari Al-Misbah, kemudian Fi Jilalil Quran, Al-Asar dari Buya Hamka, dan yang lainnya, kita dapat memetik pelajaran bahwa hikmat itu adalah anugerah kebajikan. Dengan demikian maka setiap pelaku kebajikan itu niscaya aromanya semerbak bisa dinikmati oleh setiap orang. Niscaya karya dari orang yang berbuat bajik itu, kebajikan itu, berdasarkan hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dinikmati.
Bagi yang berkeluarga, oleh dirinya, suami, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh cucunya, oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, oleh bangsanya. Dan bahkan tidak saja dinikmati, tetapi kebajikan itu adalah hikmat yang tak jarang seringkali menjadi kebanggaan bagi tidak saja pelaku, tetapi bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Karena itulah kebajikan hikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tiada tara. Semoga kita, ketika kita menyongsong Ramadan, kita berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, dan bagi muslimin muslimat tidak perlu kita memasang spanduk hormatilah orang-orang yang berpuasa, karena sudah lazim bahwa orang berpuasa adalah orang yang belajar mengendalikan diri dan orang yang belajar menerapkan syariat Islam, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Justru kitalah yang harus memberikan hormat pada saudara-saudara kita yang begitu damai menjaga lingkungan ini sehingga kondusif dan kita bisa mukminin mukminat menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari